Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Tetap semangat belajar daring, Sehat. ya? Iya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Selesai. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk, nggih. Bagaimana anak-anak? Masih semangat kan belajar matematika? Sedikit motivasi, nggih. Kalian lihat dulu, nggih, video motivasi pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis konsep metrik dan kesamaan metrik dengan benar dan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menyajikan model matematika dari suatu masalah konseptual yang berkaitan dengan metrik dan kesamaan metrik dengan tepat dan benar. Yang ketiga, peserta didik terampil dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konsep metrik dan kesamaan metrik secara tuntas setelah mempelajari materi tersebut. Untuk teknik penilaiannya, penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga itu adalah penilaian keterampilan. Pada pertemuan pertama ini, kita akan mempelajari tentang konsep metrik dan kesamaan metrik. Untuk pendahuluan atau persepsi, coba kalian amati gambar Dina tempat duduk di atas. Pernahkah kalian mengamati Dina tempat duduk di kelas? Berdasarkan Dina tersebut, pada baris dan kolom berapakah kalian berada? Siapa sajakah yang duduk pada baris pertama? Dengan menggunakan metrik, kalian nanti dapat meringkas penyajian Dina tersebut sehingga dengan mudah diketahui letak tempat duduk kalian dan teman-teman kalian. Nah, konsep metrik dan kesamaan metrik akan kita pelajari pada pokok bahasan kali ini. Nah, langkah-langkah pembelajaran problem based learning. Yang pertama itu dengan melakukan penyelidikan individu. Kalian mengunduh Google Classroom di laptop atau HP Android kalian melalui tautan link yang sudah dibagikan dan kalian sudah mengunduh materi metrik, PPT, dan video pembelajaran melalui tautan link yang sudah saya bagikan juga. Nanti saya bagi kelompok. Kalian mengumpulkan informasi kelompok dari berbagai sumber. Kalian membuka Google Classroom, kalian unduh LKPD, dan kalian diskusikan di forum diskusi. Yang pertama tentang perbedaan tinggi badan dan perbedaan berat badan. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, kalian dapat membentuk konsep metrik yang tepat dari permasalahan tersebut dan menentukan ordometriknya. Untuk masalah yang kedua, ini ada dua komplek perumahan ruko di daerah Tangerang memiliki ukuran yang sama, bentuk bangunan yang sama, dan isi ruko yang sama. Berdasarkan hasil pengamatan di atas, kalian nanti dapat membentuk kesamaan metrik yang tepat dari permasalahan tersebut dan dapat menentukan syarat dari kesamaan metrik. Kalian saya beri waktu untuk mendiskusikan di forum diskusi di Google Classroom. Saya kasih waktu 10 menit. Ini nanti kita join lagi setelah kalian selesai di Google Classroom, nanti kalian balik lagi untuk web meeting. Menit sudah berlalu, saatnya kita presentasi untuk kelompoknya Mbak Santi. Silakan. Hasil diskusi dari kelompok 2, langkah pertama. Dari kolom pertama diisi nama, kolom kedua diisi tinggi badan, dari kolom ketiga diisi berat badan. Langkah kedua, A sama dengan kurung siku 170, 160, 165, 65, 60, dan 60. Langkah ketiga, banyaknya baris matrik A sama dengan 3, banyaknya kolom matrik A sama dengan 2. Dapat disimpulkan ordometrik A adalah 3 kali 2. Dapat ditulis A 3 kali 2. Sampun, Bu. Ada tanggapan lain dari kelompok yang lainnya? Hasil diskusi dari kelompok 3 dengan kelompok 2 hasilnya sama.
Oh ya, dari kelompoknya Mbak Dela itu hasilnya sama nggih. Berarti kita lanjut ke masalah yang kedua dari Mbak Yuliesa. Coba. Menurut diskusi kelompok kami, masalah kedua, dua kompleks perumahan memiliki ukuran yang sama, bentuk yang sama, dan isi bangunan yang sama. Di mana jumlah blok A sama dengan 10 gedung A, yang jumlah blok B sama dengan 10 gedung B. Ordo matriks A sama dengan matriks B. Setiap pasangan elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B, AIJ sama dengan BIJ. Jadi matriks A sama dengan matriks B dinamakan kesamaan matriks. Dari masalah 1 dan masalah 2, ini nanti kita dapat menarik kesimpulan. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini itu apa? Menurut saya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah berdasarkan masalah konseptual tadi kita dapat mempelajari tentang konsep matriks dan kesamaan matriks. Matriks adalah susunan bilangan menurut garis dan kolom yang kemudian diletakkan antara dua kurung. Ordo matriks menunjukkan banyaknya baris dan kolom dalam matriks. Syarat kesamaan dua matriks dikatakan sama jika dua matriks tersebut memiliki ordo yang sama dan elemen-elemen matriks yang bersesuaian sama. Ada yang mau menambahkan mungkin dari kelompok lain? Ada tidak? Kalau tidak ada yang mau menambahkan, saya akan memberikan refleksi atau penguatan. Metrik itu adalah susunan berbentuk persegi panjang dari elemen-elemen yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Metrik dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Sedangkan elemen atau entry metrik berupa huruf kecil atau angka. Ordo metrik atau ukuran metrik ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Contoh, metrik A itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, di mana 1, 3, 5 itu merupakan baris 1, 1, 2 merupakan kolom 1. Metrik A itu terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Metrik A berordo 2 kali 3 atau metrik A dapat ditulis A2 kali 3. Metrik dapat ditulis AIJ sama dengan dalam kurung kurawal atau kurung siku A11, A12, dan seterusnya sampai AIJ itu dinamakan baris pertama. A11, A21, dan seterusnya sampai AIJ itu dinamakan kolom pertama. AIJ itu disebut elemen metrik pada baris ke I dan kolom ke J. Kesamaan dua metrik syaratnya ada 2. Yang pertama, ordo kedua metrik sama. Yang kedua, elemen-elemen yang terletak bersesuaian sama, yaitu AIJ sama dengan BIJ. Contoh, coba kalian perhatikan yang B. Baris 1 kolom 1 itu 3. Apakah sama dengan akar 9? 7 itu sama dengan 7. Kalau 4 tambah 1 itu ketemunya berapa? 5. 9 itu sama aja dengan 3 pangkat 2. Kalau 3 itu sama dengan akar dari 9. Karena akar 9 itu sama dengan 3. Karena ordo kedua metrik juga sama, yaitu 2 kali 2. Entry masing-masing metrik juga sama. Dari kedua contoh di atas, dapat ditarik kesimpulan B merupakan kesamaan metrik. Sebelum pelajaran hari ini saya akhiri, nanti kalian mengisi penilaian antar teman yang sudah saya share di Google Classroom, dan nanti kalian mengerjakan evaluasi. Untuk materi selanjutnya, kita nanti akan belajar tentang operasi metrik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan, nggih. Kalau kemana-mana pakai masker, cuci tangan, dan tetap semangat untuk belajar daringnya. Sebelum pertemuan ini kita tutup, kita baca hamdalah bersama-sama, nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.